Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas penjelasan lebih detail lagi tentang Moon Knight episode kelima. Jadi tadi sudah rilis seriesnya, gila sih ya, mind blowing banget. Pasti banyak yang bingung kan. Episode kelima Moon Knight ini betul-betul buat kita berpikir keras banget dan memutar otak kita. Oke, kita nggak usah banyak bacot, langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke guys, jadi nanti di sini aku akan bahas tentang alur ceritanya plus penjelasannya. Jadi nanti berbarengan ya, biar nanti nggak akan ada yang miss dan terlewatkan. Aku akan jelasinnya sesingkat, padat, dan jelas. Jadi biar lebih afdol, lebih baik kalian nonton lagi episodenya atau rewatch lagi biar tambah jelas. Kalian juga wajib banget nonton video-video penjelasan aku yang lain. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Scene dibuka dengan jeritan seorang anak minta tolong dan seorang wanita yang berteriak, "Ini salahmu." Nah, dia ini adalah ibunya si Mark. Dan dilanjutkan dengan jeritan Dewi Tawaret, berikut juga jeritan Mark dan Stephen, lanjutan dari episode keempat kemarin. Tiba-tiba Mark sudah berada di ruangan yang sama, kantornya si Dr. Harrow di rumah sakit jiwa. Tetapi penampilannya berbeda ya si Mark ini, nggak kayak di episode keempat. Di sini dia penuh luka. Banyak teman-teman yang bingung dengan scene ini. Oke, ini penjelasan aku. Menurut aku ya, Mark ini emang pernah dirawat di rumah sakit jiwa Illinois ini. Gambaran rumah sakit jiwa ini, penampakan muka orang-orang di dalamnya, menggambarkan masa lalu Mark yang emang menderita kelainan karakter dissociative disorder, kepribadian ganda, mental illness, atau halusinasi yang membuat Mark harus dirawat di rumah sakit jiwa ini. Jadi dulu dia pernah dirawat. Sesuai dengan apa yang dikatakan Dewi Tawaret, bahwa semua ini adalah penggambaran ingatan dari semasa kehidupannya. Jadi jauh sebelum bertemu Khonshu, jauh pas dia jadi Moon Knight, Mark ini emang sudah punya penyakit kelainan kepribadian dan emang dirawat di rumah sakit jiwa ini. Di komik juga si Mark emang sudah punya penyakit dissociative disorder dari dia kecil. Karena penyakitnya inilah si Dewa Khonshu juga mau milih dia jadi avatar. Nah, masalah muka dokternya kok mirip Arthur Harrow dan suster-susternya mirip anak buahnya Arthur Harrow, ini antara dua jawabannya. Halusinasi Mark yang membuat muka Arthur Harrow dan pengikutnya muncul, atau emang dulu Arthur Harrow ini pekerjaannya sebagai dokter psikologi. Karena kalau di komik dia ini emang pekerjaan utamanya adalah dokter ilmuwan yang meneliti untuk mengendalikan rasa sakit. Jadi jangan salah ya semuanya, yang terjadi di episode 1, 2, 3, 4 itu emang beneran terjadi, bukan halusinasi. Cuman semua berubah seolah-olah jadi halusinasi ketika Mark mati ditembak. Nah, jadi begitu. Kecewa banget gak sih kalau semua ternyata hanya halusinasi? Kayak kita nonton episode 1, 2, 3, 4, 5 itu kayak gak ada gunanya gitu ya kalau misalnya halusinasi. Jadi gak mungkin sih Marvel buat cerita seperti itu. Jadi gitu ya guys, pendapat aku tentang rumah sakit jiwa ini. Oke, next. Di sini Dr. Harrow seolah-olah berkata ke Mark apa yang sebenarnya terjadi tentang pikirannya yang rapuh, imajinasinya tentang menjadi pahlawan super, tempat yang aman, safe place yang dibangun Mark untuk melindungi dirinya, kuda Nil yang berbicara, seorang anak yang selalu dibicarakan Mark. Bahkan Dr. Harrow tahu tentang kehadiran Stephen Grant sebagai alter ego kepribadian lain Mark Spector yang ia ciptakan sebagai penyelamat dirinya di kehidupan nyata. Scene ini tuh aku rasanya kayak Dr. Harrow di sini berusaha membantu Mark untuk mengingat kembali semuanya, semua pecahan-pecahan pikiran masa lalu dan apa yang terjadi. Ini tuh seperti bertempat di dalam pikiran, namun di dalam pikiran terdalamnya Mark. Pikiran dalam pikiran, alam bawah sadar di alam bawah sadar. Arthur Harrow versi ini tuh masih belum jelas apakah membantu atau malah memperburuk. Tapi so far di episode ini Dr. Harrow versi ini lebih kayak membantu. Tapi terlihat di sini Mark menolak bantuannya dan masih bersikeras menolak kebenaran-kebenaran yang menjadi sejarah kehidupan Mark. Akhirnya di sini Mark ngamuk dan memberontak, segera ia disuntikan cairan, membuat Mark kembali ke kesadaran pikirannya yang di awal bertemu Dewi Tawaret. Jadi pikiran dia itu kayak berlapis gitu, dan ia bisa sadar di masing-masing lapisan pikiran. Kadang sadar waktu di Dewi Tawaret, kadang sadar waktu di Arthur Harrow. Jadi pikirannya itu saling bertumpuk satu sama lain. Tapi ini masih pendapat pribadi aku aja ya. Kita nggak tahu kebenarannya sampai episodenya selesai, seasonnya tamat. Cuman ada satu teori sih yang masuk akal juga menurut aku tentang scene Mark dan Dr. Harrow di sini. Mungkin aja bisa ini kilasan masa lalu Mark saat ia direhabilitasi di rumah sakit jiwa Illinois. Dan memang terjadi seperti itu. Jadi tumpang tindih gitu loh ingatannya si Mark ini antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah disuntik, Mark langsung sadar lagi di alam pikiran ketika bertemu Dewi Tawaret. Dia menjerit dengan Stephen. Akhirnya kita bisa melihat Dewi Tawaret ini ya, Dewi Hippopotamus yang lucu banget ya guys. Kupingnya bergerak-gerak gitu. Hippopotamus.
Aku sudah bahas tentang Dewi Tawaret ini. Link videonya bisa kalian lihat di kolom komentar. Akhirnya jelas di sini bahwa benar Mark sudah mati tertembak seperti dikatakan Dewi Tawaret. Mereka ini sedang berada di alam Duat, underworldnya mitologi Mesir. Dewi Tawaret bertugas pembimbing dan mengantar mereka menuju afterlife, alam akhirat, yang dimana gambarannya di sini rumah sakit jiwa ini mengambil bentuk objek sesuatu yang mudah Mark Steven pahami dan kenali. Lah, kok bentuknya rumah sakit jiwa? Nah, rumah sakit jiwa ini menggambarkan safe place atau tempat amannya si Mark, di mana dia bisa lari dari kehidupan aslinya yang sangat menyedihkan. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, selain emang pikiran Mark yang sudah rapuh dan emang sedang sakit pikirannya, aku nggak bisa ngomongin dia gila, karena seorang penderita mental illness itu, mereka itu baik, cuman emang cara berpikirnya aja berbeda. Dewi Tawaret juga berkata ini bukan satu-satunya perjalanan ke alam akhirat, ada banyak perjalanan lainnya. Ini menunjukkan kehadiran dewa-dewi lain di MCU yang gak hanya dewa-dewi Mesir aja. Jadi ada Asgardian dari mitologi Nordik, ada Olympian dari mitologi Yunani, yang masing-masing punya jalan dan cara sendiri menuju akhirat menurut kepercayaan masing-masing. Mark yang masih menolak kebenaran dan gak percaya dengan tempat ini mengolok-olok semua yang terjadi. Ketika dia keluar, dia terkejut ya, ternyata sedang berada di atas Feluka, perahu besar khas Mesir yang sedang berlayar di tengah lautan gurun pasir. Seperti di penjelasan video aku kemarin bahwa memang rumah sakit ini sebenarnya adalah sebuah perahu besar Feluka. Terlihat di sini lampunya bergerak ke kanan dan ke kiri menunjukkan mereka ini sedang berada di atas laut atau di atas kapal. Steven berkata mereka sedang menuju ke Aru, sebuah padang alang-alang. Jika jantung mereka seimbang semasa hidup, mereka akan hidup selamanya di surga. Menurut budaya bangsa Mesir kuno, jantung itu menunjukkan kebenaran hati seseorang selama masa kehidupannya baik atau jahat. Tawaret langsung mengambil replika keramik jantung Steven dan Mark untuk ditimbang dengan helai bulu. Dalam timbangan keadilan scale of justice, jika timbangan tidak seimbang, maka mereka akan dilempar ke bawah dan diambil oleh arwah Duat dan menjadi patung gurun pasir. Istilahnya kayak neraka. Namun neraca mereka ini ternyata nggak seimbang. Jantungnya belum lengkap, kata Dewi Tawaret. Ia menyuruh Mark dan Steven untuk kembali masuk ke dalam, melihat pikiran masa lalu kehidupan mereka, apa yang mereka lupakan, dan mulai untuk berkata jujur satu sama lain agar timbangannya seimbang. Jadi di rumah sakit jiwa ini menunjukkan semua apa yang sudah terjadi di episode 1, 2, 3 Moon Knight. Mark harus jujur dan mengungkapkan semua yang terjadi agar mereka selamat. Berarti benar ya, semua bukan halusinasi. Steven terkejut dengan suara anak minta tolong. Ia terus mengejar anak itu, tapi Mark menghalangi. Si Mark ini masih nggak mau jujur ya guys. Mereka sampai di ruangan penuh mayat. Ada Dubai, Gabon, New York yang merupakan kriminal, predator, pembunuh orang jahat yang berhasil Mark bunuh sesuai perjanjiannya dengan Dewa Khonshu sebagai kesatria malam, tinju pembalasan Dewa Khonshu, The Protector, Traveler on the Night. Jadi mereka semua dibunuh karena kejahatan mereka. Dengan kejujuran Mark ke Steven, timbangannya mulai seimbang dan sedikit demi sedikit berimbang. Jadi emang Mark ini harus menyatukan kembali pikirannya, jujur, dan harus mengingat semuanya. Kemudian terlihat anak yang berteriak tolong tadi. Steven mengikutinya dan terungkaplah bahwa ternyata anak itu adalah adik Mark dahulu ketika ia masih kecil. Terbunuh mati tenggelam oleh ketidaksengajaan Mark dan kenakalannya di masa kecil. Roro, adiknya Mark ini, mati karena ulahnya, membuat Mark yang awalnya anak yang sehat-sehat aja, akibat rasa bersalah dan perlakuan ibunya kepadanya, menyalahkannya, memukulinya, membenci Mark setiap harinya, berkata kasar, pokoknya bad parenting, membuat Mark akhirnya memiliki kepribadian lain yaitu Steven, yang terinspirasi dari karakter Dr. Grant dalam film petualangan Tom Buster. Sampai remaja pun Mark masih dibenci oleh ibunya. Kepribadian Steven ini muncul sebagai alter ego orang baik yang dibuat Mark agar ibunya mencintainya. Makanya Steven di sini seperti diset untuk patuh dan sayang sama ibunya. Jadi ibunya ini nggak baik ya guys, dia merusak anaknya yaitu Mark. Kemudian mereka sampai di pikiran Mark ketika awal ia mendapatkan kekuatan Khonshu, di mana awalnya Mark bergabung dengan militer, dikeluarkan karena gangguan kepribadian. Ia bergabung sebagai tentara bayaran Kapten Bushman untuk menjarah makam Mesir. Terlihat di sini ada ayah Layla yang sudah mati. Jasadnya terlilit shawl merah bergambar Scarlet skarab merah. Mark berusaha menyelamatkan mereka, namun tertembak dan hampir mati. Ia bersimpuh di bawah kaki patung Dewa Khonshu seperti di komik, dan akhirnya ia menerima kekuatan Khonshu agar bisa hidup dan selamat. Khonshu memilih Mark karena Khonshu suka dengan pikiran rapuh Mark dan penyakit dissociative disordernya ini. Scene berpindah di mana Arthur Harrow sudah beraksi, membunuh orang-orang melalui Dewi Amed. Bisa dilihat ada energi yang jatuh dari langit ke gurun ini. Itu merupakan jiwa-jiwa yang dibunuh Arthur Harrow. Sukses dia mengirim jiwa-jiwa yang belum saatnya mati ke afterlife. Tawaret pun membantu mereka mengulur waktu dan memutar kembali Bahtera Feluka kembali ke tempat awal gerbang Osiris. Karena Tawaret sudah tidak peduli dengan peraturan, ia benci dengan apa yang dilakukan oleh Arthur Harrow dan Dewi Amed. Secara tiba-tiba, scene berpindah ke alam pikiran Mark di awal tadi bersama Dr. Harrow. Di sini Dr. Harrow meyakinkan Mark untuk membuka kebenaran dengan Steven agar semuanya jelas. Scene pun berpindah lagi, akhirnya Steven tahu bahwa sebenarnya ia hanyalah khayalan dan karangan Mark saja. Kepribadian lain dengan aksen British. Untuk pelarian Mark sebagai kepribadian yang baik
dan orang yang berbeda. Mark tidak ingin Steven tahu kebenaran sesungguhnya tentang kehidupan asli mereka. Mark kayak melindungi si Steven agar ia hanya tahu tentang kebahagiaan, ibu yang baik, hidup yang sempurna dan normal aja. Makanya Mark sampai memiliki apartemen, pekerjaan di museum khusus untuk si Steven ini. Kayak diperlakukan sebagai saudaranya sendiri. Mungkin ini mengingatkan ia dengan saudaranya dulu yang mati. Semua ini berasal dari rasa bersalah Mark. Ibunya ini juga berperan menghancurkan karakter Mark hingga ia punya penyakit ini karena dipukuli dan disalahkan setiap hari. Bahkan Steven nggak tahu kalau ibunya ini sudah mati. Ketika kesadaran Steven bertemu kembali di kantor Harrow, di sini Dr. Harrow membantu Steven untuk mengingatkan bahwa ibu yang diajaknya nelpon itu sebenarnya emang sudah mati. Kesadaran kembali ke Mark dan Steven yang melihat kilas balik masa lalu saat upacara kematian ibunya. Di sini Mark sangat tersiksa dan sakit. Tak tahan dengan rasa sakit hingga kematian ibunya, Mark masih merasa bersalah akan tragedi kematian adiknya Roro. Segera ia langsung merubah personalitinya ke Steven. Dulu si Mark ini sangat bisa mengendalikan kepribadiannya, bisa dia kontrol, tapi setelah kematian ibunya 2 bulan lalu, psikisnya terguncang dan personalitinya tumpang tindih, nggak bisa dikendalikan oleh Mark lagi. Jadi kayak rebutan antara Steven dan Mark. Di sini bahkan Steven seolah-olah nelpon ibunya padahal nggak nelpon. Steven akhirnya sadar akan semua yang terjadi sesungguhnya di kehidupan Mark. Steven akhirnya memahami Mark dan mulai sayang dengan si Mark ini. Akhirnya mereka bisa jujur satu sama lain. Gila ya, di sini chemistry-nya dapat banget. Kemampuan acting skill Oscar Isaac ini, dua karakter ia perankan itu berasa kayak dua orang yang berbeda ya. Memang patut diancungi jempol banget dah actingnya Oscar Isaac ini guys. Namun timbangan mereka belum seimbang ternyata, membuat Tawaret tidak bisa melakukan apa-apa dan mengembalikan Steven dan Mark. Akhirnya terjadi pertarungan antara iblis duat dengan Mark dan Steven. Steven menyelamatkan Mark dan jatuh ke laut gurun pasir, membuatnya berubah menjadi patung tanah di gurun ini. Scene ini menyedihkan banget ya. Karakter favorit kita Steven Grant akhirnya dia mati berubah menjadi patung. Tapi karena kematian Steven ini timbangannya jadi seimbang dan Mark Spector akhirnya berpindah ke alam Aru, padang alang-alang, dan episode 5 pun berakhir. Jadi episode kelima ini full banget nyeritain masa lalu dan personalitinya Mark Spector dan bagaimana ia ini menyatukan hubungannya antara Mark dan Steven. Aku pikir tadi jantung yang gak seimbang itu karena masih ada si Jake Lockley itu guys di sarkofagus yang berwarna merah. Tapi ternyata gak disinggung sama sekali oleh si Dewi Tawaret dan juga gak disinggung juga dalam cerita ini. Jadi kita masih meraba-raba ya apakah benar Jake Lockley ini ada atau enggak nih sebenarnya. Namun pada akhirnya ternyata timbangannya seimbang karena kematian Steven atau kematian kepribadiannya si Mark ini. Jadi yang menghalangi penghakiman jiwanya si Mark ini ya kepribadiannya itu sendiri. Semoga aja nanti di final episode ke-6 bisa lebih dijelaskan lagi ya letaknya si Dewa-Dewi ini seperti apa posisinya di MCU dan sebenarnya ini di universe yang mana sih? Ini semesta yang sama kan dengan MCU? Aku jadi agak was-was juga nih guys. Oke, jadi itu dia ya penjelasan dari aku. Nanti akan ada video yang aku upload juga untuk mendukung teori aku tentang episode kelima ini. Jadi ini semua masih pendapat pribadi aku ya guys. Jujur aku nggak suka yang ngeliat tingkah laku ibunya Mark ini. Dia berperan sangat besar untuk menghancurkan karakter Mark waktu masih kecil. Intinya episode kelima ini cakep dan keren banget ya. Kita jadi ditunjukkan nih hubungan yang intens banget antara Steven dan Mark dan bagaimana masa lalu Mark yang mengerikan dan menyedihkan juga ya. Semoga teman-teman kita yang di luar sana yang sedang berjuang untuk menghadapi mental illness-nya bisa sukses dan baik lagi ya teman-teman. So far gimana guys menurut kalian episode kelima dari series Moon Knight ini? Tinggal tersisa satu episode, final episode lagi guys minggu depan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys dan terus pantengin channel ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya pembahasan dan penjelasan detail dari aku. Make sure kalian nonton juga video-video yang sudah aku pin linknya di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.